Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kembali dalam pembelajaran sains, kita akan coba membahas materi tentang sistem peredaran darah, yaitu mengenai gangguan pada sistem peredaran darah, yang mana materi ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, coba dibuka materi mengenai sistem gangguan pada sistem peredaran darah pada buku kalian ya. Nah, jadi sebelum kita mulai, sama-sama kita ucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz semuanya, sebenarnya kalau dikatakan kenapa kita sakit, tentunya sakit itu ya biasanya karena dua hal saja. Yang pertama karena kebiasaan hidup yang tidak baik, seperti kelamaan tidur, ataupun sering kesiangan, ataupun melakukan hal-hal yang bisa dikatakan tidak bermanfaat, duduk saja di rumah gitu, kemudian tidak beraktivitas, males-malesan. Nah, itu bisa memicu penyakit. Dan kemudian makanan yang nggak sehat. Makan nggak sehat itu ya makan sembarangan, jajan sembarangan, makan yang sifatnya micin terlalu banyak. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, maka dari itu, kita coba bahas mengenai penyakit yang ada dalam sistem peredaran darah. Nah, ini Ustadz jelaskan ada 5 penyakit ya. Nah, yang pertama ada anemia, yang kedua leukemia, yang ketiga jantung koroner, yang keempat hipertensi, dan yang kelima stroke. Nah, mungkin ini penyakit ini sering kita dengar. Nah, makanya ini akan kita jelaskan ya. Nah, kalau anemia itu bahasa sederhananya adalah kekurangan darah, kurang darah gitu. Nah, kenapa dibilang kurang darah? Karena dia kekurangan zat besi. Karena zat besi inilah yang membentuk sel darah merah kita, ataupun yang membentuk hemoglobin. Dan hemoglobin inilah yang membentuk sel darah merah kita. Nah, ciri-cirinya biasanya orangnya itu dia mudah capek, kemudian pucat, dia sering pusing kepalanya. Nah, kalau hipertensi, nah ini yang sering kita dengar, darah tinggi gitu ya, tekanan darahnya tinggi gitu ya. Nah, biasanya orang yang hipertensi ini sering banget ya kepalanya pusing, kemudian penglihatannya buram, detak jantungnya nggak teratur gitu, kemudian sakit di dadanya, sulit napas. Nah, ini ya, biasanya hipertensi ini sering menyerang orang-orang dewasa maupun sudah lanjut usia. Nah, kemudian ada leukemia. Kalau leukemia kita sering sebutnya dengan istilahnya kanker darah. Kenapa dia bilang kanker darah, Ustadz? Karena sel darah putihnya lebih banyak daripada sel darah merahnya. Nah, sehingga dapat memicu tubuh tidak normal ya. Kemudian sulitnya untuk bernapas juga, kemudian tubuh jadi lemas karena sel darah merahnya sedikit, malah sel darah putihnya yang banyak gitu. Nah, kemudian ada jantung koroner ya, sakit jantung gitu ya. Kenapa? Nah, sakit jantung itu karena adanya penimbunan lemak di dalam jantung. Jadi pembuluh darah yang di jantung itu banyak lemaknya. Nah, ini pasti karena makanan nih, makanan nggak sehat kan gitu. Itu jantung koroner. Nah, kemudian stroke. Nah, kalau stroke ini ya sering ya kita dengar ya, penyakit yang mungkin sering menyerang orang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Ya sama, karena ada penimbunan lemak di sana di bagian otak, sehingga tersumbat peredaran darahnya. Ya, stroke lah dia. Jadi aliran darah tidak normal di otak kan berbahaya tuh, dapat mempengaruhi fungsi koordinasi tubuh ataupun pecah. Wah, gawat banget nih. Nah, jadi sama karena pola makan yang tidak sehat. Nah, makanya kita penting untuk menjaga kesehatan ya, agar tubuh kita tetap sehat. Nah, diantaranya kita bisa melakukan aktivitas fisik, olahraga ya, olahraga 30 menit per hari gitu ya, sederhana aja, senam-senam, berjalan kaki. Kalau yang laki-laki mungkin berjalan kaki ke masjid, maupun yang perempuan mungkin bisa jogging setelah subuh gitu ya. Kemudian ya jangan banyak-banyak makan garam gitu ya. Nah, kemudian sering coba ada waktu me time ataupun
waktu santai untuk mengurangi stres. Nah, kemudian menjaga berat badan tubuh ya, berat badan ideal. Kemudian ya jauhi merokok gitu. Apalagi kalau mungkin orang tua kita ada yang merokok, coba pelan-pelan dibilang, ya kata guru sainsnya nggak boleh merokok ya, nanti bisa sakit gitu ya kan. Nah itu kebaikan juga buat kita. Nah kemudian periksa tekanan darahnya secara rutin. Jadi tekanan darah kita harus kadarnya normal ya. Normalnya itu 120/80. Nah ini tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita, terutama jantung kita gitu ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kalian hanya harus mengerjakan worksheet kalian dan kumpulkan ke wali kelas kalian. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.